Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma ba'du. Ayah bunda, abang kakak yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang niat umroh. Nah, bagian terpenting dalam ibadah umroh adalah niat. Dan niat itu bukan ketika kita sudah sampai di mikot, tapi justru sebelum kita berangkat. Jadi ketika kita masih di Indonesia. Niatnya apa? Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita umrah bukan agar kaya, kita umrah bukan agar dipanggil Pak Haji atau Ibu Umroh. Kita umroh bukan untuk jalan-jalan apalagi wisata, tapi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dari lillah itu adalah untuk Allah dan kembali ke Allah. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya umroh kita lillah, maka jangan pernah berharap kepada manusia, bahkan pada siapapun ketika kita sudah berada di Haramain, di Makkah dan Madinah. Bahkan kita salah kalau berharap kepada travel sekalipun, sebab travel hanyalah makhluk, dan engkau akan kecewa apabila berharap kepada makhluk. Jadi kita harus paham niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah, dan maksud lillah adalah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Pasti kita sering dengar statement bahwasanya ibadah umroh dan haji adalah ibadah fisik. Dan menurut saya itu statement kurang pas. Karena yang benar adalah ibadah haji dan umroh bukanlah ibadah fisik, tapi ibadah hati. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala firman, qala ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Maka semua syiar-syiar, semua rangkaian ibadah umroh tujuannya cuma satu, agar kita bisa menimbulkan rasa takwa di dalam diri kita. Dan takwa bukanlah ibadah fisik, tapi takwa adalah ibadah hati yang ada di dalam hati. Maka ketika kita sedang melaksanakan tawaf, kita berjalan, kemudian sa'i, yang berjalan bukanlah kaki, tapi yang berjalan adalah hati kita. Dan terbukti betapa banyak orang yang sakit ketika di Indonesia, ketika melakukan perjalanan tidak kuat berjalan jauh ketika di Indonesia, tapi ketika sedang melaksanakan tawaf dan sa'i, dia kuat. Dan begitu banyak juga anak-anak muda yang fisiknya kuat, tapi ketika tawaf dan sa'i malah menggunakan skuter, nggak kuat dia. Itu dalil real yang menunjukkan bahwasanya ibadah haji dan umroh bukanlah ibadah fisik, tapi ibadah hati. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya perjalanan umroh adalah perjalanan seorang hamba menghadap kepada Rabb-Nya. Dan yang dia tuju adalah satu, yaitu takwa. Untuk apa sih kita susah payah mengejar takwa? Tahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takwa kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua hal kepadanya. Apa itu? Yang pertama, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, bagaikan manusia yang baru dilahirkan, suci dari dosa. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia merubah seluruh kebiasaan buruknya menjadi baik. Yang sebelum umroh dia toleh, setelah umroh menjadi soleh. Yang sebelum umroh jarang sedekah, setelah umroh akan rajin sedekah. Dan itulah maksud dari umroh yang mabrurah. Umrohnya berdampak terhadap dua hal, dosa yang diampuni dan dia menjadi lebih baik setelah pulang dari umroh. Kemudian bagaimana cara niatnya? Nah, niat umroh wajib dilafatkan. Bagaimana lafadznya? Ini lafadznya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaikallahumma umratan. Artinya, aku berniat melaksanakan umroh dengan berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu untuk mengerjakan umroh. Akan tapi apabila ada orang yang ingin umroh, kemudian dia khawatir
ada gangguan yang menghalangi kesempurnaan umrohnya. Contoh, karena perjalanan dari Madinah ke Mekah jauh, dia khawatir nanti kalau di perjalanan bagaimana ada halangan, kemudian dia tidak bisa menyempurnakan umrohnya, maka boleh setelah tadi mengucapkan labbaik Allahumma umratan, boleh ditambah dengan lafaz berikut. Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ditambahkan yang artinya, jika aku tertahan oleh suatu rintangan, maka tempat dan waktu tahallulku adalah di mana saya tertahan. Berikut. Jadi ketika ditambah lafaz ini, ketika kita sudah berniat ihram, kemudian melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, kemudian di tengah jalan kita ada gangguan yang membuat kita tidak bisa melanjutkan, maka kita sudah dihitung pahala umroh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.